Jadi saat di sini tuh tidak jauh beda dengan di timur sana. Kalau di sini dia sayur, dia lauk segala macam tuh lebih terasa manis begitu. Tapi kalau di daerah timur itu terasa gurih, jadi enak di mulut. Halo, nama aku Keke, aku dari Palembang. Tanggapan aku mengenai orang-orang timur, sebenarnya aku sendiri nggak paham sih sama pertemanannya mereka, sama pola survive-nya mereka di kota orang. Tapi setauku dan sepengalamanku berteman sama orang timur, wah gila sih, mereka loyalitasnya tinggi banget. Tapi kalian tahu sendiri kan, kalau mereka itu ya orang-orang keras lah. Tapi respect banget sama orang-orang timur yang ketika berada di pulau yang berbeda, mereka tidak pernah meninggalkan ketimurannya. Contohnya jualan moke. Kalian udah pernah nyobain belum? Kalau belum, cobain. Nah, terus orang-orang timur itu identik sama bergerumbul. Misalnya nih, mereka tinggal di satu daerah, ada orang timur, pasti mereka bertemannya sama orang-orang timur. Nah, itu respectnya di situ. Jujur, kayak aku sendiri dari Palembang, ketika aku berada di pulau yang berbeda, ya aku pasti meninggalkan kepalembanganku. Gitu aja sih. Yuk. Saya Sarifudin Kia, biasa dipanggil Pele. Saya berasal dari NTT, Lembatan, Nusa Tenggara Timur. Saya di Purwokerto sini ada 10 tahun mungkin, dari tahun 2012. Jadi kalau sering begitu teman-teman tanya begitu, enakan di sini kah di NTT sana? Menurut saya saya lebih memilih tempat kelahiran saya, karena biarpun panas atau gimana itu saya nyamannya di sana begitu. Meskipun Purwokerto enak, tetapi saya nyaman itu di sana saja. Kalau saya ditanya kenapa di timur itu identik dengan kekerasan, terus mereka baku bicara saja itu macam orang lagi ribut begitu, lagi baku pukul. Begini teman-teman, di timur tuh panas. Di timur tuh panas, mungkin karena secara geografisnya atau bagaimana. Ini orang di timur tuh, kalau kalian tahu ya, di sana itu kayak permainan kami setiap hari itu cuma sepak bola. Dan cuma sepak bola itu, kalau mereka tidak hebat main sepak bola, ya mereka hebat bicara bola. Dan mereka bicara bola ini, Tuhan. Jadi teman-teman jangan kaget kalau orang timur ngomong dengan nada yang keras begitu tuh, mungkin itu dia pu pikiran tuh lagi bagus. Tetapi kalau dia pu suara mulai turun, itu bahaya tuh. Contoh ya, kalau kau lewat terus ada orang timur disapa begini, mau kemana? Itu tuh bahaya tuh. Justru itu bahaya sekali. Tapi sebaliknya, kalau orang timur dia bersuara keras, itu berarti hatinya itu lagi baik tuh. Pasti. Pasti kalau dipanggil begini, "Weh, mau kemana kawan?" Nah, itu kan bagus. Gitu loh. Jadi teman-teman jangan berpikir begitu dulu. Dekati dulu, coba tanya baik-baik dulu. Jangan kita langsung judge the book by its cover. Tapi kita kita manusia, jadi stop tipu-tipu. Pasti ada hilafnya juga, jadi ya udah lah ya. Untuk masalah ekonomi atau kepadatan untuk usaha, saya lihat di Purwokerto ini overdosis. Serius, soalnya di satu tempat tuh masih jarang sekali. Bahkan penjual mie ayam, penjual bakso, penjual pakaian, itu rata-rata dari orang Jawa semua. Makanya saya berpikir, kenapa ya kami tidak mengembangkan itu sendiri, kenapa tidak menjual itu sendiri. Tetapi ketika saya melihat orang-orang di sana, mereka tuh berpikir begini, ketika
saya hari ini mencari ikan di laut ataupun mengembala kambing di kebun atau di mana lah, itu bisa menghidupi keluarga saya. Kenapa saya harus sekolah? Kenapa saya harus usaha? Jadi mereka itu tidak berpikir berkembang. Jadi hidupnya begitu saja. Biarpun di sana itu tidak ada pengamen, tidak ada pengemis. Mereka cuma hidup pas-pasan begitu. Yang penting mereka hidup cuma buat makan. Ya pokoknya hidup lah, begitu saja. Kalau ditanya tentang agama di timur sendiri, khususnya di Sepu Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur sana, itu masih minoritas sekali agama Islam. Dan mayoritas di sana adalah agama Katolik. Tetapi alhamdulillah di sana tuh kami hidup berdampingan. Dan saya akui toleransi kami itu tinggi. Malah dibandingkan dengan kota-kota besar yang saling tuding satu sama lain lah apalah. Tetapi bagi kami itu tidak perlu. Jadi kami mungkin karena apakah saya juga kurang tahu, tetapi kayak setiap habis Idul Fitri atau setiap habis Natal, kami sesama kayak agama Islam dan agama Katolik kumpul jadi satu. Kami saling salaman, saling memaafkan satu sama lain begitu. Ketika ada kerja bakti di gereja, ya kami orang Islam membantu. Begitupun sebaliknya, ketika di masjid ada sesuatu, itu ya orang Katolik saling membantu juga. Jadi ketika ditanya tentang bagaimana sih toleransi di timur sana, saya sendiri mengakui bahwa toleransi di timur itu tinggi. Untuk masalah pertemanan saya, pergaulan saya di sana, itu saya berkumpul juga dengan teman-teman dari orang Katolik, orang Kristen begitu. Jadi di situ itu kami tidak membahas agama, kami tidak membahas latar belakang kami masing-masing. Tetapi di situ kami membahas ya kesenangan-kesenangan duniawi itu pasti ya. Kesenangan-kesenangan duniawi ataupun pembahasan yang benar-benar untuk membangun daerah itu sendiri. Jadi ketika untuk membahas tentang desa, kami semua itu jadi satu. Dan begitu pun masalah-masalah yang lain lah. Itu kami selalu menomorsatukan persatuan begitu. Dan ketika teman-teman begitu ada yang bikin acara, kayak acara perkawinan atau apapun itulah, itu tuh pasti ada undangan kan. Undangan itu ada dari orang Islam dan ada juga dari orang Katolik. Jadi nanti kayak makanannya itu juga dibagi dua gitu. Di sini ada makanan untuk orang Katolik, ya biasanya daging babi ataupun daging anjing itu. Tetapi yang di sebelah itu khusus untuk orang Islam, yaitu daging kambing dan ya yang halal lah. Ya yang halal. Tetapi ketika ada orang Kristen yang nggak mau makan babi, ya mereka juga ikut makan di situ juga tidak apa-apa gitu. Kalau di sana daging kucing ada yang daging kucing? Daging kucing ada juga makan, ada yang makan juga. Itu orang Kristen pasti makan. Berarti di sana kucing itu bukan hewan peliharaan? Itu ada yang melihara juga, tetapi kucing yang dimakan itu kucing hutan. Iya, kucing hutan. Jadi kucing yang nggak dipelihara kayak hidup di itulah semak-semak di dekat rumah begitu. Terus kalau misal masalah moke itu masuk minuman keras nggak sih? Nah, masalah moke, arak, sopi, tuak itu memang minuman keras, tetapi kalau di sana itu kayak orang Kristen kan, ya itu halal-halal aja bagi mereka. Jadi untuk tuak sendiri itu adatnya kami dari dulu itu memang orang Islam ataupun orang Kristen. Itu orang Islam kalau ada yang mau ya tetap minum. Cuman kalau memang dia mengerti agama ya dia tidak minum itu. Ya, tetapi setiap ada acara itu mereka pasti nyediain. Pasti nyediain. Dan orang Islam tidak boleh melarang. Soalnya itu adat turun temurun dari dulu. Itu tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat gitu. Dulu pertama saya datang ke Jawa sini di Purwokerto, kan saya masuk pesantren. Dan saya juga belum mengenal peradaban di Purwokerto sini seperti apa begitu.
Jadi ketika itu kan saya masih lulus SD dan pikiran saya pun masih ya untuk kayak bahasa sendiri saja masih susah untuk mengucapkan bahasa Indonesia begitu. Apalagi bahasa Jawa ya. Dan teman-teman itu selalu kayak mungkin bagi mereka ledekan ya. Ya mereka bilang aku hitam lah, keriting lah, apa segala macam. Itu mungkin bagi mereka bercandaan ya. Mungkin mereka bercanda sih. Tetapi kan masih dengan umur begitu, ketika ada orang yang ngomong begitu, otomatis saya pikirannya kemana-mana. Oh ternyata aku di mata mereka itu jelek sekali, kotor sekali. Dan suatu hari itu pernah sampai saya benar-benar emosi. Saya punya teman itu pernah bilang, ya mungkin kalau ejek saya saja itu lumrah sih bagi saya. Karena memang dasarnya saya hitam, saya keriting, dan saya akui itu, dan saya bersyukur. Karena itu memang ciptaan Tuhan, jadi saya bersyukur. Tetapi kayak dia punya cara omong itu mendiskriminasikan orang timur begitu. Jadi dia membahas daerah saya itu seakan-akan dia itu pernah ke sana. Padahal anak ini baru lulus SD dan masuk SMP. Ketika itu dia bilang di timur itu panas kan. Makanya mereka tuh hitam dan mereka itu tidak pernah mandi. Teman, kami di sana tuh rajin sekali mandi, dan kami mandi itu bersyukur setengah mati karena memang di sana air susah. Meskipun air susah kami juga tetap mandi. Terus bilang rambut saya keriting lah, apalah. Itu karena saya kurang keramas. Aduh Tuhan, kok otak tuh sempit sekali, saya bilang sempit, betul. Dan selanjutnya ya kayak ketika di bangku kuliahan itu teman-teman sering bilang orang-orang timur yang kalau sudah merantau itu solidaritas mereka itu tinggi sekali. Itu solidaritas bagi mereka, mungkin itu mereka menganggapnya solidaritas yang tinggi. Tetapi bagi saya sendiri itu tidak ada. Apa dibilang solidaritas? Solidaritas cukup sama orang timur saja, itu buat apa? Itu menurut saya malah mereka itu menutup diri untuk bergaul sama orang Jawa. Seharusnya saya dan satu teman-teman orang timur itu ingat, saya ini lagi di mana? Saya ini lagi di daerah mana? Seharusnya kita membuka diri supaya kita tahu. Oh, di sini perekonomiannya gini. Oh, di sini cara menghormati orang itu begini. Kita bandingkan dengan kita punya di sana. Gimana sih di daerahku? Oh, ternyata kayak gini lebih bagus. Oh, berarti menghormati orang seperti ini saya harus menerapkan di daerah saya. Ketika saya lihat usaha-usaha di pinggir jalan dan melihat kayak kalau lewat malam begitu, itu di Pulau Jawa sendiri, khususnya di Purwokerto, itu ramai sekali dengan orang yang jualan jajan apa segala macam. Saya lihat di daerah saya tidak ada, gelap. Itu maksudnya kita itu harus membuka diri supaya belajar itu semua. Kalau tidak, kapan kau mau berkembang? Termasuk dalam pertemanan. Iya, untuk pertemanan, iya pertemanan sendiri ya. Maunya mereka juga kayak terlalu menutup diri. Mereka berteman dengan orang-orang timur saja. Bukan saya sombong atau bagaimana. Saya pun teman-teman orang timur itu sering tanya saya begini, Pele, kenapa sih kamu bisa bahasa Jawa, kamu bisa ngerti daerah-daerah sini apa segala macam. Sebelumnya juga saya tidak sadar begitu. Tetapi setelah saya pikir lagi, ternyata saya itu benar-benar membuka diri saya. Saya benar-benar membuka diri saya supaya saya itu bisa mengetahui mereka. Mereka juga bisa mengetahui saya. Meskipun mereka tidak ke sana, setidaknya mereka tahu bahwa di daerah saya itu begini. Dan sebaliknya, saya juga tahu daerah mereka, adatnya mereka, apa segala macam.
Dan ketika saya sudah tahu adat mereka, saya kan jadi berpikir, saya akan menikah di sini. Kalau pulang beli mahal, sampai mati pun masih punya utang. Aduh mama saya. Jadi itulah teman-teman, mari untuk teman-teman orang timur, ayolah kita membuka diri kita. Bukan saya ini so tahu atau apa, tapi ini tuh pelajaran penting. Serius. Ayolah kita membuka diri. Kita siap untuk menerima orang baru atau apapun itu. Jangan hanya sesama orang timur saja. Kalau kalian cuma mau hanya orang timur saja, kalian kenapa datang jauh-jauh ke Pulau Jawa? Datang ke Pulau Jawa cuma datang tidur di kos-kosan, terus keluar beli cium minum. Tuhan, maksudnya apa ya? Mungkin di timur kalian duduk melingkar terus minum mabok apa segala macam, itu mungkin lumrah bagi kalian. Tetapi ini di daerah orang, kita harus lihat dulu. Maunya kalau saya begini patuh tidak? Kalau mungkin di timur kalian itu masih jauh dari keramaian. Di kebun bisa, di jalan bisa. Oh, di jalan malam-malam tidak ada orang lewat. Sepi sekali. Bahkan kayak apa, orang yang jualan jajan-jajan begitu kan tidak ada kan. Maksudnya apa ya, kita belajar supaya orang yang tadinya duduk melingkar di tengah jalan dan minum tuak, itu akhirnya mereka berpikir supaya ada kita jualan kopi apa segala macam, kan mereka bisa beli gitu loh. Promo ke lo. Ya, promo. Ini salah satu contoh usaha yang sebenarnya kita bisa ngembangin di daerah timur. Kenapa? Karena ini usaha yang sebenarnya gampang. Kalau kita berpikir maju, ini gampang sekali buat kita bikin di sana begitu. Ini sederhana kok makanannya, ini dari gorengan tempe dikasih terigu sedikit digoreng jadi namanya mendoan. Begitupun ada sate-satean. Sateannya ada beberapa jenis, ada kayak telur puyuh, ada kepala ayam juga. Itu padahal kepala ayam di daerah kita pasti kita buang, tetapi di sini dipasarkan lagi. Jadi buat teman-teman orang timur, ayolah kita ngembangin ini. Mungkin sekian sih, jadi tidak hanya angkringan tetapi usaha lain yang bersifatnya sederhana kita bisa. Nah ini salah satu makanan yang sebenarnya sangat sederhana. Ini di dalamnya ini isinya tempe, terus di luar dikasih tepung terigu saja, terus digoreng. Dan di sini di Purwokerto ini namanya mendoan. Dan ini menjadi makanan khas Purwokerto sendiri. Jadi apa ya, hal yang sebenarnya simple kita bisa buat untuk usaha kita begitu. Jadi kayak kita di timur sana kan banyak pisang. Kenapa kita tidak memasarkan itu? Kenapa kita tidak buat kayak gorengan pisang atau apa untuk dijual? Bukan hanya sekedar untuk dimakan, tetapi kita memasarkan itu. Jadi di angkringan sendiri ini ada beberapa jenis makanan, dari mendoan lah, tahu isi, tahu kan ada di NTT. Nah, tahu itu nanti diisi dengan sayur-sayuran saja, terus digoreng, selesai jadi tahu isi. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya simpel teman-teman. Ayolah, mari kita sama-sama kayak bangun NTT. Nah, dengan makanan mendoan dan ini, mungkin ini kalian berpikir bahwa ini susu, tapi ini sebenarnya susu yang dicampur dengan jahe. Jadi kenapa saya mengajak teman-teman demikian, supaya
Nah, di sana kan tidak ada. Malam-malam teman-teman cuma duduk di tengah jalan melingkar terus minum tuak mabok. Ya kan? Jadi dengan begini kita menghindari tuak, menghindari barang yang haram. Kita mengkonsumsi ini jahe nikmat bisa masuk di perut itu jadi hangat begitu. Malam-malam minum tuak mabok lagi pulang babat tuak kasih mati kali. Jadi, apapun agama kalian, apapun ras kalian, budaya kalian, intinya kita itu satu, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Oh, jadi nyanyi ya? Ya udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.